Sobat Literasi, kembali lagi di video pembelajaran. Nah, video kali ini adalah video seri terakhir dari 3 seri sebelumnya. Wah, tidak disangka ternyata kita sudah sampai di video terakhir. Pastikan kalian sudah menonton 3 seri video sebelumnya. Ya, di video ini, kita akan bahas mengenai etika dalam menggunakan informasi, nih. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih dalam menggunakan informasi perlu beretika yang baik? Nah, penjelasannya akan dibahas dalam video ini. Disimak sampai habis ya, teman-teman. Kalian sudah tahu belum, jika menggunakan informasi itu harus ada etikanya? Pasti belum tahu kan? Etika tidak hanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari loh, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang etika dalam penggunaan informasi. Yuk simak videonya ya. Kalian pasti sudah sering mendengar apa itu etika. Jadi, etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika dalam penggunaan informasi itu berarti nilai atau moral yang menjadi pedoman baik untuk individu maupun kelompok dalam membuat, mencari, atau menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan yang dapat merugikan orang atau kelompok terkait. Jadi begitu teman-teman, pengertian dari etika penggunaan informasi. Dilihat dari pengertiannya, sudah pasti etika ini penting dan perlu dimiliki oleh setiap manusia, baik itu si pembuat, penerima, ataupun penyebar informasi. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari etika penggunaan informasi, maka kalian akan diajak untuk menelisik lebih jauh contoh dari etika-etika penggunaan informasi baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Namun, kali ini kita hanya membahas sebuah kasus etika penggunaan informasi yaitu kasus plagiarisme yang terjadi di bidang pendidikan. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai kasus berita hoax and fake news di bidang sosial. Nah, teman-teman, kita telah memasuki pembahasan mengenai kedua kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, ada plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Jika teman-teman belum tahu mengenai hal tersebut, yuk simak video dengan teliti ya. Plagiarisme menurut Sulistyo, 2011, adalah tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan atau karya. Yang kedua yaitu tentang kasus hoax yang marak terjadi saat ini. Teman-teman tahu tidak hoax itu dapat menyebabkan sebuah kerusuhan loh, bahkan kerusuhan ini bisa skala nasional. Sebelum lebih jauh, apa sih sebenarnya hoax itu? Hoax menurut Kominfo, 2017, yaitu informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Setelah mengetahui pengertian dari 3 istilah yang disebutkan sebelumnya, mari kita lihat apa saja jenis-jenis dari ketiga istilah tersebut. Menurut Sulistyo tahun 2011 ada beberapa jenis plagiarisme. 1. Plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarism. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. 3. Plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Penulis mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. 4. Self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis, karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Setelah mengetahui jenis-jenis plagiarisme, yuk kita lanjut ke jenis-jenis hoax dan fake news. Claire Wardle dari First Draft menyebutkan, ada 7 jenis hoax yaitu 1. Satir yaitu konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, sebuah organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, atau sarkasme. 2. Konten menyesatkan atau misleading konten yaitu jenis hoax yang memanfaatkan informasi asli, namun diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konten aslinya. 3. Konten tiruan atau impostor konten, yaitu jenis hoax yang sering memanfaatkan publik figur, orang terkenal, atau lembaga. Biasanya konten ini menyangkut pernyataan atau nama tokoh terkenal. 4. Konten palsu atau fabricated content, yaitu konten hoax yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Banyak juga yang dirugikan karena adanya konten palsu seperti ini. Informasi-informasi yang ada juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fakta yang ada dalam informasi itu tidak benar. 5.
Konteks yang salah atau false context, yaitu konten berupa informasi benar yang disampaikan dalam konteks yang salah. Hal semacam ini dapat terjadi jika media menempatkan pernyataan seseorang, gambar, juga video dalam konteks yang tidak sesuai dengan aslinya. 6. Konten yang dimanipulasi atau manipulatif konten, yaitu konten yang berasal dari konten asli yang dimanipulasi, baik untuk sekadar iseng, memprovokasi pembaca, menyebarkan propaganda, maupun untuk kepentingan politik. 7. Koneksi yang salah atau false connection, yaitu konten yang isi informasinya menggunakan judul, gambar, atau caption yang tidak berhubungan dengan konten beritanya. Salah satu bentuk koneksi salah yang cukup populer belakangan ini adalah clickbait, yaitu teknik marketing digital yang bertujuan agar sebuah konten diklik dan disebarkan sebanyak-banyaknya oleh pengunjung. Seperti yang kita tahu, plagiarisme merupakan tindakan tidak baik untuk dilakukan karena dapat merugikan penulis atau autor asli. Tindakan ini jelas salah karena mengambil karya orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Plagiarisme tentu dapat dicegah dan ditanggulangi agar tidak terjadi pada kita. Secara umum, pencegahan antara lain dilakukan dengan menghargai karya orang lain, melakukan parafrase, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Mengambil atau memakai karya orang lain seyogyanya dilakukan secara baik dan benar. Setiap tulisan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang dikutip harus selalu ditulis sumber informasi dan nama penulisnya. Apabila mencari bahan untuk penyusunan karya ilmiah, dianjurkan untuk mengembangkan kebiasaan mencatat nama penulis dan sumber karya ilmiah dari setiap pustaka yang dicatat. Citation, rujukan, sering dilakukan dengan menempatkan bagian-bagian yang dirujuk di antara tanda kutip atau ditulis. Apabila menggunakan ide orang lain, sumber ide tersebut dicantumkan dan ide yang digunakan benar-benar sesuai dan relevan dengan karya ilmiah yang sedang disusun. Hal tersebut mempermudah pembaca mengaitkan nalar penulis dengan sumber ide yang dikutip tersebut. Pendekatan terbaik menghindari plagiarisme adalah melakukan parafrasa yang diartikan secara bebas sebagai upaya mengangkat intisari dari bacaan dan menuliskan kembali dengan memakai kata-kata sendiri. Langkah melakukan parafrase meliputi membaca dan memahami bagian dari karya ilmiah penulis asli yang ingin dikutip, mencamkan bagian tersebut dan kemudian menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri tanpa merubah makna atau pesan yang ditulis penulis asli serta menuliskan nama penulis asli dan sumber informasi. Banyak perangkat lunak yang dapat memeriksa eksistensi plagiarisme antara lain adalah program Turnitin dan WordCheck System. Turnitin Research Resources adalah website milik umum tanpa biaya untuk mengakses informasi, kiat, saran, makalah, dan instrumen berguna untuk pendeteksian plagiarisme. Beberapa peranti lunak lain pencari plagiarisme bahkan dapat menyediakan fitur spesifik seperti nama file, halaman yang mengandung kata tersebut, dan lain-lain. Tak hanya plagiarisme yang dapat merugikan suatu pihak atau kelompok loh, teman-teman. Sekarang ini banyaknya informasi yang diterima maupun dibagikan berdampak pada munculnya permasalahan seperti adanya berita bohong atau hoax. Berita bohong ini sudah tentu dapat merugikan seseorang atau kelompok tertentu yang terlibat. Tentu hal ini tidak baik ya teman-teman. Jadi, kita harus pandai-pandai mengetahui dan menanggulangi mana yang merupakan berita bohong atau hoax. Berita hoax kerap kali membubuhi judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa dicomot dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan begini, setidaknya pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kemudian, untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Lalu, jangan lupa untuk periksa fakta. Dari mana berita berasal? Siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan lekas percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Di era teknologi digital,
Bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Dan yang terakhir, mengikuti grup-grup anti-hoax di berbagai platform. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax, FHH, fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Skoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Nah, itulah seri akhir dari pembelajaran literasi informasi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu.